Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tongwa dari BTTH, tepatnya untuklah episode 187. Untuk di episode kali ini ya, Tianjun pertama serta wakil Aula Jiwa akanlah menghadapi Xiaoyan dan Yolo guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kedatangan dari wakil Aula Jiwa membuat Guyo begitu senang, karena untuk Xiaoyan dan Yolo tidak akanlah bisa pergi begitu saja. Sehingga dia pun menghampiri wakil Aula Jiwa untuklah meminta bantuan. Tetapi ya, wakil Aula Jiwa sungguh begitu kecewa. Padahal untuk Tuan Istana telah menyerahkan tempat yang begitu penting kepadanya. Tetapi tempat ini malah dihancurkan oleh orang lain. Sehingga dia pun langsunglah dilempar. Lalu dia memberikan pernyataan kepada Xiaoyan. Dia yang telah menghancurkan tempat ini, maka jangan salahkan dirinya jika dia juga akanlah melukai ayahnya. Tetapi Yolo meminta kepada Xiaoyan janganlah bertindak terburu-buru. Yang mereka inginkan adalah giok di tangannya Xiaoyan. Untuk melukai Xiaoyan itu hanyalah kemungkinan kecil saja. Lantas Xiaoyan mencoba untuk memprovokasinya. Jika dia melukai ayahnya, maka giok kuno ini akanlah dia berikan kepada klan kuno. Mendengar ini, wakil Aula Jiwa tidaklah peduli. Karena sebentar lagi, dia akanlah dibawa ke tempat Aula Jiwa. Sehingga pertarungan mereka tidak lagi bisa dihindari. Untuk wakil Aula Jiwa berada di ranah Doseng bintang 3 ya guys. Sangat disayangkan, Yolo haruslah berhadapan dengan Guyo kembali guys. Kini pertarungan 1 melawan 1. Xiaoyan haruslah menghadapi sosok dari wakil Aula Jiwa. Sehingga berbagai serangan langsunglah dikerahkan. Untuk Xiaoyan, dia hanya bisa bertahan dan bertahan saja. Alasannya, karena dari ranah kultivasi saja sudahlah berbanding 1 tingkatan. Bahkan ketika dia menggunakan langkah petirnya, Xiaoyan tidak bisa menghindari berbagai serangannya. Sampai-sampai dia haruslah terperangkap guys. Meski begitu, Xiaoyan tidaklah memperlihatkan rasa ketakutan guys. Dia tetaplah berjuang untuk menghancurkan perangkap tersebut. Pedangnya dikeluarkan dan terus memberikan sebuah hantaman. Tetapi wakil Aula Jiwa tidak membiarkannya begitu saja. Dia langsung mengepalkan tangannya, membuat perangkap miliknya ini perlahan-lahan mulai menyusut. Alhasil, Xiaoyan tidaklah bisa bergerak. Kesempatan ini juga diambil oleh wakil Aula Jiwa dengan cara mengikatnya guys. Sedangkan untuk Yolo yang telah berhasil memukul Guyo sampai terpental, dia melihat kalau muridnya sedang dalam bahaya, dia mencoba untuklah membantunya. Akan tetapi, dia juga malah ikut-ikutan terikat guys. Namun, secara tiba-tiba, Xian datang dengan mengeluarkan kekuatan naganya. Bahkan ya, dia berhasil untuk melayangkan tinjunya tepat di wajah wakil Aula Jiwa. Sampailah dia benar-benar terpental. Hal ini membuat wakil Aula Jiwa sungguhlah terkejut. Bagaimana bisa klan naga kuno Taisu berada di tempat seperti ini? Untuk Xian juga kebingungan, padahal tempat ini sudahlah dia blokir dengan begitu kuat. Dari mana dia memasuki tempat ini tanpa diketahui olehnya? Untuk wakil Aula Jiwa meminta kepada Xian untuklah tidak ikut campur dalam semua ini. Karena ini adalah urusan Istana Jiwa dengan Xiaoyan. Untuk klan naga kuno tidak perlu untuklah ikut campur. Jika dia benar-benar ikut campur, maka ini juga akanlah merugikan bagi klan naganya. Mendengar ini,
Jian tampaklah tidak peduli. Dia hanya berkata, siapapun yang menyakiti temannya, maka dia akanlah turun tangan. Sehingga satu tinju kembali dilayangkan. Sangat beruntung kalau wakil aula jiwa berhasil menghindar. Bahkan dia berniat untuklah melarikan diri. Guyou yang melihat wakil aula jiwa lari terbirit-birit, dia meminta untuk tunggu sebentar, jangan tinggalkan dirinya. Mendengar itu, wakil aula jiwa langsunglah menarik tubuhnya, tetapi Jian tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Dan tinju kembali dilayangkan. Sangat disayangkan guys, kalau Guyou dijadikan sebagai tameng agarlah wakil aula jiwa benar-benar bisa melarikan diri. Dengan begini, peran dari Guyou telah berakhir ya, dan wakil aula jiwa berhasil untuklah melarikan diri. Untuk Jian mengetahui wakil aula jiwa benar-benar berhasil melarikan diri, dia sungguh kecewa dengan dirinya sendiri. Padahal sebelumnya dia memiliki kesempatan untuklah menghabisinya. Namun ya, dia malah bermain-main dengan tinjunya. Namun ya, Xiaoyan menenangkannya, kalau yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting, wakil aula jiwa sudah sangatlah ketar-ketir dengan kehadiran dari Jian. Sebab ya, Jian berada di ranah Doseng bintang 4 guys. Bisa dikatakan kalau untuk wakil aula jiwa adalah seorang pengecut ya. Baru saja berbeda satu tingkatan, tetapi sudahlah ketar-ketir. Setelah dari semua itu, mereka bertiga juga bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tempat ini tidak mungkin dihancurkan begitu saja. Ditambah tempat ini juga tidak bisa disimpan. Dan tiba-tiba terdengarlah suara meminta pertolongan. Dan suara tersebut berasal dari kolam jiwa. Sontak mereka bertiga mendekat untuklah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka bertiga benar-benar begitu murka. Terutama untuk Xiaoyan, kalau aula jiwa memang benar-benar begitu kejam. Mereka menggunakan para jiwa kultivator serta jiwa alkemis untuklah diekstrak, dan jiwa-jiwa mereka bagaikan sebuah nutrisi untuklah meningkatkan kultivasi mereka. Xiaoyan yang tidaklah tega langsunglah membebaskan mereka, dan para jiwa-jiwa di sana sungguh berterima kasih kepada Xiaoyan karena akhirnya mereka bisa untuklah dibebaskan. Setelah mereka dibebaskan, Xiaoyan hanya berharap kepada jiwa-jiwa yang telah bebas untuk jangan tertangkap lagi dengan istana jiwa. Dan ketika mereka inginlah pulang, Xiaoyan kembali mendengar suara permintaan pertolongan guys. Dan suara tersebut berasal jauh di dalam kolam jiwa ini. Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsunglah menyelam ke bawah. Setibanya di dasar kolam jiwa, di sana terdapat bola berwarna biru yang begitu besar. Kita sebut saja sebagai kristal ya. Ketika Xiaoyan menatapnya, banyak sekali jiwa-jiwa yang telah tersegel di sana. Ketika tangan Xiaoyan mendekati kristal biru ini, dia bisa melihat jutaan jiwa yang telah terperangkap dan meminta pertolongan untuklah dibebaskan guys. Beruntungnya, Yao Lao mengikutinya sampai ke dasar. Dia menyadarkan Xiaoyan yang telah membeku total. Lalu Xiaoyan bertanya, sebenarnya apa yang berada di depan mereka? Yao Lao memberitahunya kalau ini adalah kristal asal mula jiwa, yang dimana ini adalah energi aneh yang paling murni di dunia. Wadah. Dan hanya ada beberapa orang sajalah yang bisa untuk melihat asal mula jiwa. Di sana, Xiaoyan telah melihat apa yang terjadi kepada jiwa-jiwa yang terperangkap. Ternyata, selama mereka bertemu dengan pasukan aula jiwa, pasti ada yang namanya pembantaian. Dan setiap membantai, jiwa-jiwa mereka pasti akanlah terperangkap di tempat seperti ini. Jika Xiaoyan bisa untuklah melihatnya, maka dia selaras dengan asal-usul jiwa ini guys. Mendengar ini ya, Xiaoyan tahu apa yang haruslah dia lakukan. Sehingga dia kembali untuklah menyentuh kristal asal mula jiwa ini dengan niatan untuklah membebaskan para jiwa-jiwa yang terperangkap. Setelah mereka terbebaskan,
semuanya kembali mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan, guys. 谢你助我们解脱。 Tidak sampai di situ, asal mula jiwa juga menjadi sebuah kristal yang begitu kecil dan kini menjadi miliknya Xiaoyan, guys. Dengan begini, jiwa-jiwa yang telah terperangkap selama ratusan tahun berhasil untuklah dibebaskan. Setelah mereka pergi dari sana, ternyata masih ada wakil aula jiwa yang sempat untuklah mengecek tempat ini. Namun, dia benar-benar dibuat sakit hati ketika kristal asal mula jiwa ini berada di tangannya Xiaoyan. Padahal, untuk istana jiwa mereka ini telah bekerja keras dalam mengumpulkan asal-usul jiwa selama ratusan tahun. Tetapi semuanya dibawa pergi oleh Xiaoyan dengan begitu mudah. Kejadian ini membuat wakil aula jiwa sangatlah bingung bagaimana cara melaporkan ini kepada tuan istana. Ya, ujung-ujungnya dia jugalah yang akan dimarahi. Sesingkatnya, Xiaoyan, Xian, dan Yaolou telah berhasil pulang. Di sana, untuk leluhur api, mendengar berita tersebut menjadi begitu sangatlah senang. Karena ya, hanya mereka bertiga saja berhasil untuklah menghancurkan cabang aula jiwa tingkat manusia. Dengan kemenangan pertama mereka, membuat seluruh anggota aliansi Tianfu menjadi bersemangat. Dengan begitu bangga berkata kalau aliansi Tianfu adalah aliansi yang begitu luar biasa. Dan langkah yang diambil oleh Xiaoyan adalah langkah yang begitu sangat berani untuklah melawan istana jiwa. Dan Xiaoyan berkata, ini hanyalah permulaan saja. Lalu mereka kembali berdiskusi untuk membahas tentang langkah selanjutnya. Dan mereka membahas tentang api iblis teratai murni yang sebentar lagi akanlah muncul dalam waktu 2 bulan ke depan. Dan pastinya istana jiwa juga akanlah bertindak. Sebelum itu ya, Yaolou meminta kepada Xiaoyan untuk cepat-cepat menyerap esensi jiwanya. Dan itu akan sangatlah bermanfaat baginya dalam perjuangan untuk mendapatkan api iblis teratai murni. Mendengar itu, Xiaoyan langsung melakukan pengasingan. Dan pada akhirnya, dia berhasil untuklah meningkatkan kemampuannya. Masih belum dipastikan Xiaoyan telah berada di ranah dosang bintang 3 atau tidak ya. Namun yang pasti, untuk kesadaran jiwanya bisa bepergian lebih dari ratusan kilometer, guys. Ini udah kayak Raga Sukma ya. Akan tetapi, secara tiba-tiba, dia bisa merasakan jejak dari iblis api teratai murni. Namun, ketika dia inginlah menghampirinya, tiba-tiba telapak tangan yang begitu besar menghantam dirinya. Dan itu berasal dari Tuan Istana Jiwa yang sudah begitu murka, karena dia telah melahap esensi jiwa istana manusia. Namun, secara tiba-tiba, telapak tangannya langsunglah hancur lebur, dan terdengarlah suara bocah yang menyelamatkan Xiaoyan dan mengusir Tuan Istana Jiwa dari sini. Mereka berdua berdebat, ternyata ya mereka juga menginginkan iblis api teratai murni. Untuk Xiaoyan sendiri, dia tidaklah tahu menau siapa orang tersebut. Namun dia yakin kalau orang ini memiliki pengaruh yang begitu besar. Sebab untuk Tuan Istana Jiwa langsung meninggalkan tempat tersebut. Dan bocah yang dimaksud itu adalah leluhur dari Menara Pil yang berada di ranah Doseng Bintang 6. Dan kita bersambung untuklah di episode 187. Untuk di episode kali ini, Mimin masih belum tahu ya, apakah Xiaoyan telah berhasil mencapai ranah Doseng Bintang 3 atau sama sekali tidak. Menurut Mimin sih, jika tidak diberitahu, berarti belum mencapai. Namun, untuk kekuatan jiwanya sudahlah meningkat begitu drastis. Dia mempunyai Raga Sukma atau Rogo Sukmo ya. Ya, kalian tahulah arti dari Rogo Sukmo. Jiwa terpisah dengan tubuh fisik. Dan jiwanya bisa berkeliaran kemana-mana dengan begitu bebas. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini.
Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.